Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala bi sahabati Rasulillah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladzi wulida fi Makkah wa tuwfiya fil Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wulida fi Makkah wa tuwfiya fil Madinah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama amma ba'di. Para alim, para ustadz, para kiai, khusus guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Dudung Hilman, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, hidupnya barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ustadz Idong Haji Samsudin, Bapak Ustadz Abdul Mujid, tokoh agama, tokoh masyarakat, Ketua RT 03 Bapak Muhammad Yahya, Ketua RW 07 Bapak Muhammad Abbas, Ketua RT 04 yang nggak berani nongol, yang setengah saya hormati karena nggak nongol, setengah aja. Informasinya takut ditangkap karena bikin acara. Satu dong. Sahabat panitia perayaan tahun baru Islam. Ya, tahun baru Islam yang diprakarsai oleh Ahmad Khudori dan kawan-kawan, atau yang terkenal dengan Kang Ucok dan kawan-kawan ini, pokoknya satu persatu panjang ya. Ustadz muda, Ustadz Budi, Ustadz Saiful Bahri, pimpinan hadrah, semuanya yang hadir, ibu-ibu yang saya hormati. Halo, sehat ibu-ibu? Ibu-ibunya berapa gelintir ini? Ini jauh-jauhan karena takut corona apa memang orangnya nggak ada? Nggak ada orang gitu aja. Karena RT Jayanya nggak nyuruh gitu. Tek, sini Tek. Ini saya bikin YouTube, ibu-ibu, anak-anaknya bilangin ya. Saya iklan ini semua. Ustadz itu pertama YouTube sendiri ada, namanya Kang Muslih Channel. Kang Muslih Channel ini masih butuh like dan subscribe. Sahabat-sahabat Grab ini, konco-konco Grab, Gojek dan segala macam. Ini saya bikin YouTube, nanti saya share malam ini. Nanti saudara Ahmad Huduri nge-share ke komunitasnya. Kang Muslih Channel. Yang kedua, saya lagi dikontrak sama stasiun TV, tapi memang TV-nya masih kalah sama RCTI. Namanya Al-Baqiyah TV. Sama di channel YouTube Al-Baqiyah TV, saya ceramah di sana setiap hari Rabu khusus. Baik jamaah sekalian, alhamdulillah
kondisinya sehat. Mudah-mudahan semua yang hadir dan masyarakat sekitar terhindar dari penyakit COVID-19. Salawat salam teruntuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta suratul Fatihah dulu untuk sahabat Kliwon ini yang katanya sakit ini. Kliwon sakit ya? Ah, kena COVID enggak? Sampean doain COVID. Oh, baik. Jangan. Kurang fit. Kurang fit. Ya lagi sakit namanya kurang fit. Dan semua yang sedang sakit, terutama sakit dompetnya ini, dompetnya pada nipis, apalagi ini acara jadi nggak pada narik inilah. Mudah-mudahan lancar semua ya. Yang sakit segera sembuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk semangat supaya agak tergugah, saya sholawat dulu. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Ini saya ajak bahasa Jawa ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brodes mili bali nang kuburan mangku tangan petangisan. Sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya masih ada terusannya. Kebaca temenan. Tapi begini, kita langsung aja. Saya sengaja, karena di Samsudin nggak bakal tahu saya ngomong apa. Kan jadi penasaran. Kalau bahasa Kulon, sayanya susah nyusunnya. Kita masuk dulu ke tema. Ini malam panitia komunitas Thomas ya. Singkatannya apa sih Kang Saiful? Tongkrongan masyarakat. Oh, saya baru tahu. Thomas itu tongkrongan masyarakat, berarti pejabat nggak boleh duduk di sini. Kalau masih merasa pejabat, ya nggak boleh. Wong masyarakat. Jadi komunitas Thomas ini malam subhanallah bersatu padu bersama untuk merayakan, memperingati datangnya tahun baru Islam yang kemarin. Sebelum datangnya Rabu malam Kamis masih 1441 Hijriah.
Setelah malam Kamis maka masuk tahun baru 1442 Hijriah. Maka ini malam bersama sekaligus mengadakan acara sosial dengan santunan yatim piatu. Kemarin panitia ke rumah Mas Ucok sama gali-galinya, mana gali ini? Ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kemarin ini harus meninggal. Kemarin ke rumah Ustadz, ini acara sangat mendadak Ustadz. Kita sampaikan 2 hari sebelum acara, tapi alhamdulillah, karena ternyata di komunitas Thomas yang dulu ada pimpinan besar namanya Nur Jaya. Setelah Nur Jaya turun dari tahta, ini sepi Ustadz. Vakum. Maka ketika kita sampaikan yuk bersama kita menyambut 1442 Hijriah dengan adakan kegiatan sosial berbagai dengan anak yatim, kita doa bersama, kita baca sholawat, alhamdulillah ada respon. Maka ini malam ada acara sosial berbagi doa bersama menyongsong tahun baru, mudah-mudahan ada berkahnya, amin. Khususnya untuk komunitas Thomas, tongkrongan masyarakat. Maka ini acaranya lumayan meriah. Maka kemeriahan ini saya minta tepuk tangan untuk panitia. Nah, biasanya panitianya kalau di sini pakai seragam tuh. Ini boro-boro buat seragam. Ya katanya Ucok buat badok aja susah seragam. Awas mundur ke ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kalau kita pertanyaannya begini, Ustadz, kenapa sih tahun baru Islam kudu dirayakan? Di berbagai tempat ada acara, yuk kita sambut tahun baru Islam, ayo kita rayakan. Bahkan biasanya ada momen yang namanya pawe obor, betul apa tidak? Cuman untuk kali ini pawe obornya di off. Kata RT Yahya, pandemik COVID-19, jadi ditiadakan dulu pawe obor sesuai dengan arahan gubernur. Jadi mohon maaf kalau tidak ada pawai. Tapi akan kita bahas, sebenarnya ada apa Ustadz? Kenapa kok tanggal 1 Hijriah pasti ada pawai? Apakah ada visualisasi? Ibu ngerti nggak Bu visualisasi itu apa? Hah? Ibu ngertinya terasi. Kalau Owi tahu, karena Owi orang pemerintah. Wah. Sorry Bang Owi. Lah dia tiap bulan dikasih duit dari Pak Gubernur lewat APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Tiap bulan dikasih duit, alhamdulillah. Di sini yang tiap bulan dikasih duit kayak dia siapa lagi? Serius? Tiap bulan dikasih duit 4.400.000. Alhamdulillah. Maaf karena itu arahan gubernur. Tapi kita kembali. Saya mau tanya, sebenarnya yang namanya hijrah itu apa sih hijrah itu? Apa sih hijrah itu? Pindah, pindahan gitu aja ya. Jadi kalau Pak Toto pindah dari RT 7 ke RT 3 namanya hijrah. Nih ibu-ibu, Bu, ibu-ibu nih malam jam segini biasanya nonton TV apa udah tidur? Tidur. Nah sekarang masih nongkrong di sini, ini namanya hijrah. Pindah tempat. Maka kalau bicara secara ilmu akademis, hijrah secara etimologi atau hijrah secara lughah atau hijrah secara bahasa itu pindah atau berubah. Ini malam yang biasanya Thomas hanya untuk nongkrong ngopi, nongkrong ngobrol, nongkrong catur, nongkrong ngobrol, apalah pokoknya. Wah karambol. Ini pimpinannya Dayat ini. Sorry Bang Ayat.
Ini malam berubah. Jadi podium ada sajadahnya, ada bannernya, kumpul baca sholawat, kumpul ingat kehebatan Islam, kumpul keesaan Allah, kumpul cinta Rasul. Ini namanya tapi secara terminologi, ini bahasanya kayak pejabat ya. Ini gara-gara kenal sama Ustadz Dudung saya. Saya itu dulu tahun 96, 97, 98, 99, 2000. Saya itu menikmati Ustadz Dudung kalau khotib Jumat itu nikmat Ustadz. Serius. Kalau udah naik panggung pakai jas warnanya kuning, kuning saya ingat itu. Pecinya peci yang lancip tuh. Sarungnya BHS. Ya, serius itu. Itu kalau membahas itu efisien, singkat, padat, tapi nggak merayap. Itu benar itu. Luar biasa waktu itu. Wah, ini RT-nya maju. Saya syuting nanti ditangkap gubernur loh, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang namanya hijrah, al-muhajiru ay man hajara ila ma nahallahu anhu. Maka ini malam endingnya di sini sebenarnya. Ucap Khudari komunitas Thomas, kalau memang kita akan mengadakan santunan yatim, kalau kita memang akan merayakan 1 Hijriyah, kira-kira nanti apa sih manfaatnya? Oke, yang pertama, manfaatnya mampu berbagi sehingga anak yatim punya duit jajan. Tapi manfaat untuk panitia, manfaat untuk masyarakat sekitar apa kira-kira? Maka kita ambil terminologi hijrah. Kalau melihat hadis Nabi yang namanya hijrah adalah aiman hajar ila ma nahallahu anhu, orang yang mau berubah, orang yang mau pindah apa untuk berani mengatakan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu. Kira-kira judi dilarang apa tidak? Kalau mabok-mabokan dilarang apa tidak? Kalau narkoba dilarang apa tidak? Kalau memang dilarang, maka ending terpenting malam ini, yuk kita hijrah. Tidak judi lagi, tidak narkoba lagi, tidak nyolong lagi. Maka itu ending hasil dari peringatan 1 Hijriyah atau tahun baru Islam. Ada lagi orang yang mau berubah dari yang buruk menjadi baik. Apa itu? Biasanya dia ngaku Islam, tapi maaf, di sinetron juga ada Islam namanya Islam KTP. Mudah-mudahan mulai malam ini di sini udah nggak ada. Apa sih Islam KTP Pak Ustadz? Islam sih Islam, tapi sholatnya nggak mau. Ada yang masih begitu? Ya jangan banyak dirubah. Makanya kan saya ngomong harus ada manfaatnya ini malam. Ya, Thomas yang tukang nongkrong, ini yang tukang nongkrong nih. Makanya kan Ustadz dipanggil katanya suruh ngasih nasihat. Thomas yang tukang nongkrong ini masyarakat, ini harus ada perubahan. Yang buruk menjadi baik, yang tadinya nggak sholat, ayo pada sholat. Setuju apa tidak? Ya setuju nggak setuju, itu perintahnya Gusti Allah, bukan perintah saya, bukan perintahnya RT Jawa. Ini nongkrong di sini orangnya, nggak berani disoting. Ya, ini perintah Allah. Makanya kan begini, ketika Allah menyuruh Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala biqam minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Mudah-mudahan yang baca Allah duitnya banyak. Amin.
usahanya tambah berkah. Yang nggak baca Allah ya cepat mati aja. Yang ngagian baca Allah aja susah. Ini loh, orang yang selalu ingat Allah itu selalu dijaga apa-apanya. Ingat Allah itu nggak hanya ingat doang, Allah enggak, tapi ingat perintahnya, ingat larangannya. Ini kalimat. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa di alam surga dulu nyolong buah khuldi, karena dilarang oleh Allah, nggak boleh dimakan tapi dimakan, artinya diturunkan ke bumi. Hai Adam, hai Hawa, kamu turun ke bumi. Tapi kalau kamu turun ke bumi ada konsekuensi. Ba'dukum liba'din turun. Di antaramu sebagian dengan di antara yang lain itu selalu bermusuhan. Jadi kelompok A sama kelompok B itu sudah digariskan oleh Allah selalu permusuhan, selalu saingan. Kalau bicara kita negara Timur Tengah, Pak, negara Arab, itu adanya perang terus sesama Muslim. Indonesia ada aja komunitas yang tawuran, komunitas yang saling ribut. Ini menjadi sunatullah. Tapi kata Allah, fa imma ya'tiyallakum minni huda. Kalau memang sudah datang dariku petunjuk, apa itu petunjuknya? Nabi Muhammad sudah diturunkan, Al-Quran sudah disampaikan untuk menjadi hidayah, untuk menjadi imam. Ada petunjuknya, ada arahannya. Kalau kamu mengikuti, fala yadillu wala yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang ngikutin aturan Allah apa? Wayahnya sholat, wayah ngaji, wayah cari duit, entah ngocek, entah tukang ngurek mesin tipikal, Pak Toton, entah tukang ngirisin daging, Pak Didin ya Pak Jidin, daging ada tiap hari. Wah, apalagi ini? Tukang jahit. Saya dulu tukang jahit. Saya dibilangin, saya dulu jahit, pengalaman banget. Jahit saya sampai 15 tahun. Yaitu saya jahit, kalau malam pulang baca kitab, kalau Jumatan benerin Ustadz duduk. Saya doa, ya Allah, saya kepingin kayak Ustadz Dudung Hilman. Terkabulkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Jadwal Jumat saya itu full setahun. Ada yang Jumatan itu di Kementerian Keuangan, ada di lantai 75. Jumatan lantai 70, kalau ambruk modar kabeh. Ya, di masjid-masjid besar sudah, alhamdulillah, ilmu beliau saya praktekkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, saudaraku semua, sedulur muda, ibu-ibu, jadi hijrah itu perubahan, tapi terminologinya yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya dengan tetangga, mohon maaf ini, sama tetangga kok kayaknya nggak kenal, sama tetangga kok kayaknya saling sikut, saling apa, udahlah, wong tetangga kok. Ya mbok jangan pada ribut, jangan pada bermasalah, ayo guyub rukun. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Ayo salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasil habibillah. Dengerin, kaum muslimin serta muslimat, mari bersama menjalankan sholat agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salam
alih. Saya mau cerita tentang hijrah. Ustaz, kalau dalam Islam ada tahun baru Islam kok dinamakan hijriyah ya? Emang hijriyah diambil dari mana? Emang ada peristiwa apa? Subhanallah. Hijrah ini karena memang perpindahan baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Tapi ingat, pindahnya bukan pindahan kayak Pak Muslihin dari Lampung ke Jakarta. KTP saya dulu Lampung Pak, sekarang KTP saya ini DKI Jakarta. Serius ini, makanya saya udah punya rumah, namanya nama saya sendiri. Masuk ke pemerintahan, masuk di kelurahan, FKDR, ini masuk lagi jajaran segala macam lah. Karena KTP DKI, pindahnya saya gampang. Dari sana orang menerima, di sini juga diterima. Tapi kalau pindahnya Nabi dan sahabat dari Makkah ke Madinah itu karena diusir. Subhanallah, Kanjeng Nabi afdalul makhlukat, sayyidul mursalin, khatamun nubuwah, orang terbaik seluruh dunia itu diusir. Logikanya begini, ucap